tidak punya partai, dia bukan kader partai gitu ya, tapi bisa menunjukkan kekuatan atau kesaktiannya. Ini kan ya luar biasa gitu. Hanya Raffi Ahmad yang bisa begitu setelah Gibran gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini lagi viral sekali video pengakuan Sule yang katanya ditawari menjadi wakil wali kota Bekasi oleh Raffi Ahmad. Dan cara Sule menyampaikan atau menceritakannya ini lucu sekali. Ya maklumlah karena dia memang komedian gitu ya. Jadi dia cerita pagi-pagi baru bangun tidur tiba-tiba ditelepon sama Raffi. Ditawari menjadi wakil wali kota Bekasi. Ini bangun tidur nih. Belum sempat ngopi dulu lah. Tiba-tiba wakil wali kota gimana? Nah, video ini kemudian nyebar di mana-mana, viral gitu, dan kemudian orang-orang menyimpulkan bahwa Raffi Ahmad ini adalah makelar jabatan karena bisa menawari teman-teman seprofesi atau teman-teman artis untuk menjadi calon pejabat gitu. Nah, karena video ini viral di mana-mana, Raffi Ahmad dan Sule ini memberikan komentar atau klarifikasi gitu. Jadi Raffi ketika ditanya gitu ya sama wartawan, jawabannya tuh singkat saja. Mana ada makelar katanya. Duh, ada-ada aja. Ya sambil pergi gitu ya. Ya mungkin pada intinya Raffi Ahmad tidak mau dianggap sebagai makelar jabatan atau dia nggak suka dengan istilah itu. Dan Sule memberikan klarifikasi bahwa apa yang dia ceritakan itu sebenarnya hanya cerita yang sederhana gitu, cerita pertemanan gitu. Jadi ya karena memang Raffi dengan Sule ini berteman, terus kemudian ada satu kejadian di mana Raffi menawarkan menjadi calon wali kota Bekasi gitu ya. Ya Sule ceritakan ulang. Ini pertemanan aja gitu, sama kayak temen, kamu mau nggak jadi ini, sebatas itu gitu. Nggak ada unsur-unsur soal makelar dan sebagainya. Ya oke lah gitu ya. Kita percaya Sule dengan Raffi ini berteman gitu ya sebelum video ini viral kayaknya. Setelah video ini viral nggak tahu deh masih berteman atau enggak. Tapi ini menarik gitu karena baik Raffi atau Sule nampaknya tidak berkenan dengan istilah makelar yang disebut-sebut oleh netizen gitu ya. Karena sebenarnya kalau secara pengertian atau maksud sebagai makelar, ya benar gitu. Kalau kita tanya posisi Raffi ketika dia menanyakan atau menawarkan Sule menjadi calon wakil wali kota Bekasi, ini dia posisinya sebagai apa? Pasti sebagai makelar gitu. Sebagai perantara gitu. Karena apa? Karena pencalonan kepala daerah, calon wakil wali kota, gubernur, bupati dan sebagainya, ini kan memang sebenarnya adalah kewenangan partai politik. Mereka-mereka ini diusung oleh partai politik. Raffi Ahmad, setahu saya, bukan ketua partai. Nggak tahu deh kalau Raffi punya partai. Setahu saya sih bukan gitu ya. Nah, kalau dia bukan ketua umum partai dan kemudian dia menawarkan sebuah jabatan atau sebuah posisi yang biasanya dimiliki oleh partai politik, ya memang posisinya adalah sebagai makelar, perantara gitu. Beda misalkan Raffi Ahmad sebagai ketua partai, misalkan Raffi ketua Golkar misalkan gitu ya. Terus kemudian menawarkan Sule sebagai wakil wali kota Bekasi atau calon wakil wali kota gitu ya. Itu bukan makelar dia sebagai ketua partai yang punya hak, yang punya kewenangan menawarkan orang untuk masuk ke partainya atau diusung oleh partainya. Tapi karena Raffi bukan ketua partai, ya makelar, perantara. Ya katakanlah antara Sule dengan Raffi ini komunikasi pertemanan dan sebagainya, ya itu benar gitu. Tapi posisi Raffi yang menawarkan sebuah posisi yang di luar kewenangannya, di luar kepemilikannya, ya memang jelas posisinya adalah makelar gitu. Jadi kalau Sule dengan Raffi kemudian menganggap bahwa Raffi ini bukan makelar gitu ya, ya masa sih dia nggak ngerti? Masa sih Sule sama Raffi nggak paham gitu ya? Karena ya mereka kan bagaimanapun keduanya adalah orang-orang yang kaya gitu ya, orang kaya raya Raffi dengan Sule ini, dan pasti sudah sangat paham betul, berpengalaman sekali soal adanya perantara. Perantara itu biasa, makelar itu biasa gitu. Bahwa kemudian
sebagian orang menganggap bahwa perantara atau makelar itu harus ada bayaran dan sebagainya, yaitu pemahaman orang lain gitu. Tapi di kenyataannya kan nggak semua perantara itu kemudian ada benefit atau ada uangnya gitu. Ada juga orang yang menjadi perantara tapi kemudian nggak dapat apa-apa gitu. Jadi ya sebenarnya nggak salah kalau kemudian orang-orang menganggap Raffi Ahmad ini sebagai makelar. Perantara itu biasa, tapi memang untuk menjadi perantara atau makelar jabatan, ini yang kemudian dianggap luar biasa oleh orang-orang. Karena ini nggak semua orang bisa gitu. Nggak semua orang bisa. Bahkan orang-orang di partai menjadi kader partai atau sudah menjadi anggota partai, belum tentu bisa gitu ya, untuk menjadi jembatan atau perantara. Ini Raffi Ahmad yang bukan kader partai, tidak punya partai, bisa menawari teman-teman seprofesinya untuk satu posisi dan jabatan. Jadi ini memang luar biasa dan kemudian itulah yang nampaknya menjadi pusat perhatian orang-orang. Tapi di sisi lain memang Raffi Ahmad ini setahu saya kayaknya memang sakti dia gitu ya. Ya nggak tahu yang sakti Raffi Ahmadnya atau uangnya. Nggak tahu. Ya karena selain soal cerita Sule, kebetulan ada satu cerita lain lagi yang menunjukkan betapa luar biasa dan saktinya seorang Raffi Ahmad. Karena Nisha Ahmad atau adik Raffi Ahmad ini sebelumnya kan menjadi calon legislatif di pemilu 2024 dan dia suaranya tuh nggak cukup. Atau dia kalah atau dia ini gagal sebagai caleg gagal gitu ya. Tapi kemarin si Nisha Ahmad ini dilantik gitu. Jadi sebagai caleg dia gagal, kalah sama lawannya gitu ya. Tapi kemudian dia tetap dilantik. Kurang sakti apa? Seorang Raffi gitu ya. Seorang Raffi dan adiknya gitu ya. Ya karena si Nisha Ahmad ini kalah dari Thorikoh Nasrullah Fitriyah gitu ya. Thorikoh ini adalah ketua DPD PAN Bandung. Jadi sebelumnya si Thorikoh ini adalah anggota DPRD, terus kemudian dia mencalonkan lagi dan menang gitu. Suaranya itu di atas Nisha Ahmad atau adik Raffi Ahmad. Tapi orang yang sudah menang ini, si Thorikoh ini, sebagai ketua DPD PAN Bandung, sebagai anggota legislatif petahana gitu ya, dan sudah menang lagi di pemilu 2024, tiba-tiba dia mengundurkan diri. Coba bayangkan gitu ya. Jadi orang yang sudah berkampanye selama berbulan-bulan ya, melewati banyak sekali proses sebagai caleg dan semua tujuan caleg pasti ingin menang gitu ya. Bahkan yang kalah pun pengen menang. Ya kan? Jadi setelah semua proses itu, selama berbulan-bulan kampanye untuk memenangkan atau ingin mendapatkan suara dan kemudian dia bisa duduk di kursi DPRD, setelah semua proses yang sangat melelahkan ini, tiba-tiba jelang pelantikan mundur. Kok bisa gitu? Dia menang nih, dia tinggal dilantik nih, mundur gitu. Itu kan aneh gitu. Padahal yang kalah aja pengen dilantik, yang bener aja. Jadi ini bagi saya adalah satu tanda kesaktian seorang Raffi Ahmad yang kemudian juga menular kepada adiknya, yaitu Nisha Ahmad gitu. Karena Nisha Ahmad ini sebagai caleg yang gagal kalah gitu ya, terus kemudian bisa dilantik gara-gara orang yang menang ini mundur. Yang bener gitu. Karena dari sisi logika itu nggak masuk akal gitu. Orang yang selama berbulan-bulan menjadi caleg, berkampanye di mana-mana, meraih suara, mengumpulkan suara dari masing-masing daerah, dari pintu ke pintu didatangi untuk mendapatkan suara, berbagai upaya dilakukan gitu ya. Tiba-tiba setelah mendapatkan, dibuang. Tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas gitu. Ya kalau alasannya meninggal atau alasannya sakit, tidak bisa tidak bisa menjadi anggota dewan misalkan, itu kita bisa pahami gitu ya. Tapi kalau ini nggak ada nih. Alasannya katanya nanti ada penugasan lain dari partai. Apa coba? Penugasan apa? Penugasan untuk mundur maksudnya. Tapi sekali lagi itulah kesaktian seorang Raffi Ahmad. Jadi kebetulan sekali gitu bahwa Raffi Ahmad ini ketika dibicarakan video terkait pengakuan Sule ini menyebar di mana-mana,
juga muncul satu isu yang sama yang menunjukkan betapa saktinya Raffi Ahmad di dalam politik gitu. Karena dia sebagai orang di luar partai, dia tidak punya partai, dia bukan kader partai gitu ya, tapi bisa menunjukkan kekuatan atau kesaktiannya. Ini kan ya luar biasa gitu. Hanya Raffi Ahmad yang bisa begitu setelah Gibran gitu ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, ketika Raffi Ahmad menawari Sule menjadi calon wakil wali kota Bekasi itu, ini dari partai yang mana ya gitu ya? Karena kalau soal Nisa Ahmad kan jelas dia maju lewat PAN gitu ya. Yang kemudian mengundurkan diri adalah ketua DPD PAN Bandung gitu ya, mundur gitu. Itu jelas, itu kesaktian Raffi ini terlihat sekali di partai PAN misalkan gitu ya. Sementara Sule, untuk kasus Sule yang ditawari menjadi wakil wali kota Bekasi ini dari partai mana gitu. Kalau ini dari partai PAN juga yang berpotensi untuk mengusung Sule gitu ya, maka Raffi Ahmad ini benar-benar sakti atau berada di atas PAN lah gitu ya. Raffi PAN di sini gitu ya. Jadi meskipun bukan ketua partai tapi bisa melakukan aksi-aksi politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu gitu. Jadi meskipun bukan ketum, bukan kader, bukan pengurus partai, tapi bisa melakukan hal-hal yang ajaib demi tujuan-tujuan kelompok dan pribadinya. Ini luar biasa. Tapi ya itu kalau PAN gitu. Bisa saja itu partai lain gitu, karena ya namanya Raffi Ahmad ini kan memang bukan kader gitu ya, bukan orang partai. Tapi ya itulah realitas politik kita gitu ya di Indonesia ini. Memang kadang ada orang-orang yang melihat bahwa sebagian partai itu ideologis, sebagian partai ini menciptakan kader, mendidik kader dan sebagainya, tapi sebagian lagi atau kebanyakan partai itu lebih mementingkan soal logistik dan popularitas. Makanya orang-orang yang maju menjadi calon kepala daerah dan sebagainya, cenderung orang-orang yang punya dua hal tadi, popularitas dan isi tas gitu. Tapi soal Raffi ini menarik sekali karena akan menjadi satu modal bagi kita untuk melihat ke depan apakah Raffi Ahmad akan menjadi bagian dari elit-elit politik di Indonesia. Karena sekarang kan masih belum gitu ya, dia masih menjadi artis biasa saja gitu. Tapi kalau melihat kesaktiannya seperti ini yang bisa menawarkan posisi dan jabatan, bisa membuat adiknya itu terlibat nggak Raffi ya? Tapi ya adiknya gimana dong? Sulit untuk kemudian dianggap ini nggak terlibat dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.